Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri. Yes, menang. Yes, menang lagi. Sama, Ya, kamu nemu kesalahan. bisa enggak? Di sini apa? Tisu. Kamu ngomong sembarangan. Tuh, apa? Tadi bilang nggak boleh. Loh, kenapa kalau papa nggak tahu kan nggak apa-apa sih. Kalau ada yang papa nggak tahu, ya nggak apa-apa tuh, nggak bakal kena marah. Nggak boleh gitu ya. Harus dikasih tahu nih. Kasih tahu nih. Papi, sama Pi nggak dengar Pi. Sini kamu. Bahaya ini. Sudah nih ya. Tawan kamu. Terciduk sama papi. Bener ini. Papi. Papi, sama papi. Kenapa Pak? Ini Pi, ada dia habis main HP, Ah. dia minum, Ya, terus? dia pakai tisu, dibuang sembarangan. Aduh, Samuel. Papi mami kan sudah ngajar. Kalau buang sampah tidak boleh sembarangan. Buang di tempat sampah tuh, lihat tuh tempat sampahnya. Masa buang sembarangan? Ingat, kita ini anak Tuhan, ya. Anak Tuhan itu harus setia kepada perkara kecil. Kelihatannya loh buang sampah ini tuh perkara kecil kelihatan, ya. Kelihatan seperti perkara kecil, tapi ingat nanti dampaknya bisa besar loh buat hidup kamu. Kalau kamu sembarangan buang sampah, orang nggak suka loh sama kamu. Rugi sendiri, betul nggak? Tapi kalau kamu menjadi anak yang setia, buang sampah pada tempatnya, tidak kotor-kotor, orang senang nggak? Senang, ya, betul teman-teman ya. Nah, lihat teman-temanmu juga setuju. Teman-temanmu tuh lihat di rumah, nggak buang sampah sembarangan. Dengar kata papa mamanya, ya, oke? Nah, seperti pagi ini kita akan sekolah minggu, di mana kita hari ini juga akan diingatkan untuk setia kepada perkara yang kecil, ya. Jadi ingat ya, perkara kecil itu memang kelihatannya bukan yang utama dalam hidup kita, tapi ingat dampaknya juga besar. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan perkara yang kecil. Harus setia, karena di dalam kesetiaan ada tanggung jawab. Tanggung jawab, buang sampah nggak boleh sembarangan. Oke, kita mau mulai sekolah minggu pagi ini. Kita akan memuji Tuhan. Siap ya? Siap. Teman-teman sudah siap? Oke, semua sudah siap. Oke, kita akan menaikkan pujian untuk memulai sekolah minggu pagi ini. Kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Ayo teman-teman yang di rumah juga bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan bertepuk tangan dan bersukaria. Oke? Oke. Ayo. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi
satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari teman-teman, ayo kita bersukaria pagi ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, teman-teman, bagaimana? Apakah semua sudah bersukaria dan bersukacita? Bagaimana? Kesia rasanya? Amin, sudah. Oke, sip ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh akan memasuki sekolah minggu pagi ini, kita akan berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan supaya sekolah minggu ini sungguh-sungguh Tuhan berkati. Oke? Ayo, teman-teman, ambil sikap berdoa yang baik ya, karena kita sedang menghadap Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersukacita, bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing melalui online, tapi kami percaya Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan selalu bekerja karena kuasa Tuhan begitu luar biasa. Biarlah kami sungguh-sungguh pagi ini dapat menikmati Tuhan. Karena itu kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan sabdamu, firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami yang masih muda. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Los Hendra, juga Kesia Samuel dalam pelayanan pagi ini. Dan berkati juga anak-anak yang ada di rumah, supaya mereka dapat beribadah dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk sekolah minggu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini tadi seperti Papi bilang ya, bahwa kita harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu dengan apa? Setia. Setia sekalipun mungkin kelihatannya kecil, karena justru dari yang kecil itu nanti dia bisa menjadi apa? Besar. Ya, menjadi sesuatu yang besar dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan melihat tayangan nih. Ada satu sekolah yang cukup bagus menurut Papi, yang ingin kita lihat, kita saksikan ya, di mana anak-anaknya di situ punya tanggung jawab yang luar biasa. Mereka setia sekalipun kepada hal yang kelihatan kecil ya. Semua pasti ingin lihat kan? Oke, teman-teman siap? Siap belum? Siap. Ayo, mari kita saksikan video berikut ini. merupakan Aris Samuel, saya harus bertanggung jawab dengan mengepel dan mengisi kembali air minumnya si Samuel. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja kita sampai jumpa.
jadi anak-anak itu begitu hebatnya. Aku juga pengen kayak anak-anak itu hebat-hebat. Iya benar, aku juga pengen jadi anak-anak itu bener-bener hebat ya. Bisa hebat sekali. setia dalam perkara yang kecil, buang sampah, mau bantu temannya gitu. Ya. Nah, itu baru luar biasa ya. Jadi mereka itu dari kecil sudah apa? Sudah setia. Ada sampah, mereka ambil, buang pada tempatnya. Apalagi kalau sampah itu dari mereka sendiri, mereka pasti buang pada tempatnya ya. Temannya tadi tumpahin minum ya, tetapi dia punya tanggung jawab untuk membersihkan dan mengisi ulang lagi air minum temannya. Nah, bagaimana dengan teman-teman di rumah? Hah? Apakah kita juga setia kepada hal-hal yang kelihatannya kecil? Justru itu akan bermanfaat loh di dalam kehidupan kita nanti ya. Nah, kita perlu belajar loh dari Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia ya. Di dalam kondisi situasi apapun Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku ya, yang setia. Nah, biarlah kita juga boleh setia kepada Tuhan. Salah satu caranya dengan setia hal yang kecil. Mari teman-teman kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Ayo mukanya tersenyum. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, itulah Tuhan kita ya. Dia selalu sedia untuk setiap kita karena Dia Allah yang setia. Nah, teman-teman, mari kita teladani juga kesetiaan Tuhan. Kita juga setia dalam mengikut Tuhan. Mulailah dari hal yang kecil juga ya. Kita pujikan lagunya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama Tuhan Yesuslah yang selalu menghibur setiap kita. Terlebih lagi di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan Yesus juga lah yang selalu memberi kita kekuatan dan penghiburan. Ya, karena itu teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita juga harus setia, ya. Nah, seperti kita mau menyaksikan nih teman-temanmu yang setia ayat hafalan dan juga aktivitas. Jadi ketika teman-teman itu mau
membacakan ayat hafalan, lalu dikirimkan ke lose-losenya, mengerjakan aktivitas, itu juga melakukan satu yang kelihatannya kecil tapi setia. Ya. Nah, Lose harap teman-teman yang lain juga dong. Mari ayat hafalannya dikumpulkan, aktivitasnya juga dikerjakan, ya. Oke? Ayo kita saksikan dulu nih aktivitas, ada ayat hafalan dan aktivitas dari teman-teman. Oke? Mari kita saksikan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah dalam Yesus bagi kamu. Ayo kita panggil dulu nih Samuel. Kesia, ayo kita sebentar lagi mau mendengar firman nih. Ayo kita mau memuji Tuhan. Mana? Oh ini dia. Ayo Samuel. Wah Samuel paling ganteng nih. Wah. Jadi mana sih Kesia? Oh nggak kelihatan ya. Ayo kita panggil deh. Ayo Kesia. Halo. Wah akhirnya datang juga. Kok tapi yang di tengah ya? Iya ya. Ya, keren ya? Iya toh? Iya, kita Samuel. Oh, Samuel aja tengah deh ya. Oke teman-teman, ya kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sebelum mendengar firman, Lose ingatkan lagi. Ayo teman-teman, nanti setelah habis cerita ada ayat hafalan, ada aktivitas. Ayo dong semua ikut kerjakan ya. Ini butuh kesetiaan loh. Ya, butuh kesetiaan lo untuk membaca ayat Alkitab atau firman Tuhan atau ayat hafalan, mengerjakan aktivitas juga. Apakah kita sudah setia walaupun kelihatannya mungkin kecil? Ya, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan luar biasa. Apalagi firman Tuhan, kita harus setia kepada firman Tuhan. Ya, ayo kita bersama-sama persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari teman-teman, kita naikkan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah teman-teman, seperti pujian ini ya, supaya kita bertumbuh itu butuh kesetiaan. Apa kesetiaannya? Membaca Alkitab firman Tuhan setiap hari juga. Juga berdoa setiap hari juga. Ya, itu butuh kesetiaan. Mari teman-teman yang terkasih, kita setia kepada Tuhan kita ya, dengan rajin baca Alkitab,
juga rajin berdoa. Oke? Oke, sebentar kita akan mau mendengar firman, kita berdoa supaya Tuhan memberkati firman yang akan kita dengar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati firman yang akan disampaikan oleh Lose Hendra. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh dapat memberkati setiap anak-anak kami. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam hidup kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap. Siap. Ayo. Nah, teman-teman yang Lose kasih dalam nama Tuhan Yesus, Lose akan bercerita tentang Yusuf, ya, tentang Yusuf. Lose yakin dan percaya bahwa kita semua pasti sudah tahu kisah tentang Yusuf, ya. Tetapi hari ini Lose ingin mengajak kita untuk belajar kembali bagaimana Yusuf itu setia kepada hal-hal yang kelihatannya kecil. Kemudian dia akhirnya diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan oleh karena kesetiaannya yang penuh tanggung jawab itu, sehingga dia menjadi seorang pemimpin luar biasa. Kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Yusuf ini sangat dikasih oleh papanya yang bernama Yakub. Bahkan Yakub itu pernah membuat satu jubah pakaian yang bagus sekali dikatakan, dan itu diberikan kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan apa? Kecemburuan dari saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka tidak senang melihat Yusuf, ya. Kenapa? Karena Yusuf menjadi anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Karena Yusuf ini adalah anak yang lahir dari istrinya, ya, istrinya Yakub. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saudara-saudara ini punya rencana, ya. Mereka ingin membunuh Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf itu dibuang ya di dalam sebuah apa? Sumur, ya, dibuang dalam sebuah sumur. Tapi kemudian mereka ini pun mengangkat Yusuf kembali untuk dijual kepada orang Mesir, dijadikan budak, ya. Nah, sampai akhirnya Yusuf pun dibeli oleh seorang Mesir, ya, seorang pengawal kerajaan yang tentu saja kita semua pasti tahu namanya. Siapakah dia? Bapak Potifar. Nah, teman-teman, kemudian Yusuf ini pun tinggal di rumah Potifar, ya. Di rumah Potifar sebagai seorang budak, Yusuf pun harus bekerja, ya. Tetapi ternyata Potifar itu memperhatikan nih apa yang dikerjakan oleh Yusuf, ya. Ternyata Yusuf seorang yang luar biasa di dalam pekerjaannya, sampai akhirnya dia pun diangkat, ya, diangkat menjadi kepala urusan rumah tangga dari Potifar. Nah, seperti tayangan tadi, ya, kita dapat melihat ternyata Yusuf ini juga seorang yang tampan wajahnya. Ya, nggak jauh beda lah sama Lose, ya, tampannya, ya. Sampai akhirnya dia pun digoda nih sama istrinya Potifar. Apakah Yusuf tergoda? Dari tayangan tadi kita dapat melihat Yusuf tidak tergoda. Sampai akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara oleh karena dia difitnah oleh istri Potifar. Bagaimana ketika dia berada di dalam penjara? Nah, teman-teman, ketika Yusuf di dalam penjara, kita juga dapat melihat ternyata Yusuf ini ada seorang yang penuh dengan tanggung jawab. Dia setia kepada hal-hal yang kecil, ya, sehingga itu dilihat oleh kepala urusan penjara. Wow, Yusuf ini luar biasa, ya. Hal-hal kecil pun, mencuci piring mungkin, membersihkan tempat tidur, ya, membantu narapidana yang lain, ya. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya Yusuf ini juga dipercayakan oleh kepala penjara untuk menata, untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam penjara itu. Sehingga kepala penjara ini pun, wah, biar tenang-tenang saja, dia tidak melakukan apa-apa lagi karena semua dikerjakan oleh Yusuf. Teman-teman lihat, dari hal yang kecil Yusuf setia sampai akhirnya dia dipercaya menjadi sesuatu yang luar biasa.
Sampai satu hari teman-teman, kita tahu ya ada juru minum dan juru roti yang melakukan kesalahan ketika dia melayani Fir'aun. Lalu kedua orang ini pun dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu pagi, Yusuf pun menjumpai kedua orang ini. Tetapi Yusuf melihat, kenapa wajahnya dua orang ini, baik juru minum dan juru roti ini kok gak enak ya? Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, kenapa wajahmu kok pagi ini tidak ceria? Lalu kedua orang ini bercerita bahwa mereka bermimpi. Apa sih mimpi mereka? Ayo kita lihat tayangan ini. Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, bagaimana teman-teman setelah kita lihat tayangan tadi? Oh, ternyata Tuhan ya sungguh-sungguh memberkati Yusuf sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi kedua orang itu, baik juru minum maupun juru roti. Ya, dan apa yang dinyatakan itu betul-betul terjadi. Juru minum itu pun dikembalikan kepada posisinya. Bagaimana dengan juru roti? Kita tahu kisahnya tadi. Tetapi teman-teman, ketika juru minum ini sudah keluar dari penjara, dia ternyata lupa sama Yusuf. Sampai pada suatu kali Raja Fir'aun pun bermimpi. Apa sih mimpi Raja Fir'aun? Ayo kita lihat tayangan berikut ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya,
Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah teman-teman, ya ternyata Tuhan pun memakai Yusuf kembali untuk mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun melihat begitu luar biasanya Yusuf ini, lalu dia katakan untuk mengangkat Yusuf itu menjadi wakil dia, menguasai seluruh Mesir, karena Yusuf dianggap orang yang sangat berhikmat. Teman-teman lihat, ya, dimulai dari sesuatu yang kecil, setia kepada sesuatu yang kecil, mengurus rumah tangga Potifar dari yang kecil, dimasukkan dalam penjara juga mulai dari yang kecil, ya. Kemudian dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur segala sesuatu. Sampai akhirnya teman-teman lihat, Yusuf dipercaya dengan sesuatu yang sangat besar, di mana dia mengatur negara, ya, mengatur segala sesuatu, di mana dipercayakan suatu posisi, suatu kedudukan yang sangat besar. Sampai akhirnya kita tahu ya, kisah Yusuf. Yusuf pun kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya, ya, kita tahu ya. Sampai akhirnya Yusuf pun ketemu dengan papanya Yakub, ya. Kemudian mereka semua diajak untuk tinggal di Mesir. Nah teman-teman, kalau Yusuf bisa menjadi seorang penguasa yang besar, itu dimulai setia dari yang kecil. Bagaimana dengan kita? Nah teman-teman, bagaimana dengan kita? Ya, kita perlu belajar dari Yusuf. Perlu belajar dari Yusuf. Justru kita masih kecil ini, kita perlu belajar untuk setia, dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, seperti tadi ya, waktu ketika Mose berbicara dengan Samuel, ya, kita harus setia pada perkara yang kecil. Apa sih itu perkara yang kecil itu? Tadi Mose sudah katakan, perkara kecil itu adalah hal-hal yang dianggap tidak terlalu penting nih, ya, tidak terlalu penting buat kita, ya. Kita seringkali menganggap sesuatu yang tidak terlalu penting buat kita.
Ya, itu hal-hal kecil. Hal-hal yang bukan utama mungkin dalam hidup kita, ya. Seringkali hal-hal yang bukan utama, hal-hal yang tidak kita anggap penting, kita remehkan. Kita tidak hiraukan. Contohnya apa? Buang sampah tadi. Mungkin papa mama sudah ajarkan kita untuk buang sampah pada tempatnya. Tapi kita, pusing amat, buang aja sembarangan. Nanti juga ada orang yang bersihin. Ya mungkin papa kita atau mama kita yang bersihin, atau mungkin orang-orang yang bekerja di rumah yang bersihin. Atau mungkin contoh yang lain, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita seringkali menaruh barang, ya. Mungkin mama papa itu mengingatkan kita, ya, kalau taruh barang itu di tempatnya, kalau mau ngambil enak nanti. Kita sembarangan nih, ya kan? Sudah tahu pulpen tempatnya mungkin di meja, kita ambil, sudah pakai sembarangan, tidak dikembalikan kepada tempatnya. Itu artinya kita tidak setia kepada hal-hal yang kelihatannya kecil, ya, kelihatannya yang kecil, sehingga kita meletakkan segala sesuatu itu sembarangan. Ketika kita tidak setia kepada hal-hal yang kecil, teman-teman, itu artinya kita itu tidak bertanggung jawab, ya, terhadap perkara-perkara yang kelihatannya kecil. Kalau kita tidak bertanggung jawab kepada perkara-perkara yang kecil, bagaimana kita bisa dipercayakan oleh Tuhan kepada perkara yang lebih besar? Betul nggak ya? Kepada hal yang lebih besar, kalau kita tidak setia kepada perkara yang kelihatannya kecil. Ya, kelihatannya kecil. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu ingat, ya. Karena ketika kita melakukan kesetiaan terhadap hal-hal yang kelihatannya kecil, itu artinya kita bertanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak bisa seenaknya. Ya toh, tanggung jawab itu tidak bisa seenaknya. Ya, tapi tanggung jawab itu haruslah kita lakukan dengan baik. Melakukan sesuatu itu sampai selesai, ya, penuh dengan tanggung jawab. Ya, nah, teman-teman yang masuk kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah bertanggung jawab? Termasuk juga di tengah-tengah kondisi kita pada saat ini lagi pandemi nih, ya, pemerintah mengingatkan kita, ya, harus pakai masker misalnya. Pakai masker. Ini juga adalah setia kepada perkara yang kecil loh kelihatannya. Pakai masker itu kelihatannya kecil ya. Mungkin kita katakan, terserah gue deh mau pakai masker atau tidak. Betul nggak? Sebenarnya pakai masker itu kelihatannya kecil. Tetapi dampaknya bisa apa? Bisa besar loh. Betul ya? Bisa besar nih. Kalau sakit bagaimana? Tertular COVID-19 misalnya. Setia pakai masker. Ya, ketika kita keluar rumah mungkin jaga jarak juga, tidak kerumunan, ya, itu setia kepada perkara kecil. Termasuk juga teman-teman ketika engkau sekolah saat ini di rumah, ya, online nih sekolahnya nih, lewat Zoom nih, gurumu kan nggak bisa lihat kamu tuh satu persatu tuh, lagi ngapain di rumah, nggak tahu. Tapi kalau kita setia kepada perkara yang kecil, sekalipun gurumu mungkin di sekolah dan engkau di rumah, dan engkau hanya lewat handphone atau lewat notebook sekolahnya, tetap harus setia. Sekolah dengan baik, tidak sembarangan. Sungguh-sungguh mengikuti sekolah itu dengan baik. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Berarti engkau setia kepada perkara kecil. Itu artinya, teman-teman, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan setiap kita untuk belajar seperti Yusuf, setia kepada perkara kecil, sampai akhirnya Tuhan memberkati dia dengan perkara yang luar biasa. Mari kita belajar, ya, untuk sungguh-sungguh setia. Mau teman-teman? Mau ya? Gak usah yakin, kita semua pasti mau, dan Tuhan pasti memberkati kita dengan firman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita di pagi hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita ada dua versi. Mau pakai bahasa Inggris boleh, Indonesia juga boleh. Dua-duanya ya juga boleh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita ambil dari Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-10a. Ini nih, dan berbunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kita juga ada bahasa Inggrisnya nih.
ya. Nah, itu diambil dari Luke chapter 16 verse 10a. He that is faithful in the very little is faithful also in much. Nah, ini nih teman-teman ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Dihafal ya, direkam, terus langsung dikirim. Wow, ya ayat hafalnya boleh pilih nih, mau bahasa Indonesia boleh, mau bahasa Inggris juga boleh. Tapi kalau teman-teman mau dua bahasa, Inggris dan Indonesia, wow, luar biasa. Tak tambah poin loh, kalau memang mau. Ya, jadi teman-teman boleh pilih ya, mau pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pilih salah satu. Tapi kalau mau dua-duanya, keren, ya. Nah sekarang kita masuk dalam aktivitas. Gak usah kalau aktivitas itu yang biasa sederhana, kelihatannya kecil. Tapi seringkali lo usah kasih hal yang kecil kok banyak yang nggak kerjain nih. Apalagi nanti kalau disuruh yang ngerjain sesuatu yang besar, ya. Nah teman-teman, untuk aktivitas pada minggu ini sangat sederhana sekali, yaitu masih berkaitan dengan foto, ya. Saya yakin nih, lo usah yakin nih, kita semua pasti hobi foto, ya. Nah nanti minta papa mamamu atau saudaramu untuk memfoto, ya, atau membuat video juga boleh, di mana engkau ingin berubah, ya. Seperti Samuel tadi nih, buang sampah sembarangan, ya. Tapi sekarang, ya, Samuel mau berubah untuk tidak mau buang sembarangan sampah lagi. Jadi, foto yang pertama mungkin ini contoh ya, seperti Samuel buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah waktu belum berubah, ya. Tapi setelah engkau mau berubah setia pada perkara kecil, maka ambil foto yang kedua atau video yang kedua, ya, bahwa sampahnya waktu kamu mau buang sampah sembarangan, ingat, tidak boleh sembarangan, buang pada tempatnya. Nah di foto nih, pada waktu mau buang sampah pada tempatnya nih, ya, tempat sampah nih, di foto, ya, di foto atau di video. Nah, jadi teman-teman silakan dipikirkan, ya, kamu ingin merubah yang mana nih untuk setia kepada perkara kecil. Ya kalau Samuel tadi dia buang sampah sembarangan, sekarang dia tidak mau buang sampah sembarangan lagi. Ya, jadi sangat sederhana. Silakan difoto. Jadi fotonya ada dua atau video boleh. Videonya ada dua, ya. Yang satu yaitu video ketika engkau masih buang sampah sembarangan, tapi kemudian yang kedua engkau ingin berubah untuk setia kepada perkara kecil. Buatlah video yang kedua yaitu ketika engkau membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh, ya. Kalau teman-teman ada contoh yang lain atau kegiatan yang lain yang ingin engkau rubah dari hidupmu, silakan, lo tunggu. Jangan lupa ya untuk dikirim segera foto atau videonya. Oke? Wah, jadi pematahan ini tadi tuh walaupun perkara kecil tapi Yusuf masih itu ya, masih setia ya. Iya, masih Aku setia. mau janji gak mau buang sampah sembarangan lagi, Cek. Bagus. Lupa janji baca Alkitab, berdoa. Oke? Oke. Nah, bagaimana? Ya, betul nih mau janji seperti Yusuf. Boleh ya. Ya, kalau betul-betul mau berjanji kita setia sekalipun kelihatan apa hal itu kecil, seperti buang sampah memang kelihatannya kecil, tapi nanti dampaknya besar loh buat kita. Oh iya. Kalau kita bertanggung jawab akan hidup ini, Tuhan akan percayakan kita kepada yang lebih besar lagi. Luar biasa kan? Ya, bagaimana dengan teman-teman? Apakah kita juga mau belajar seperti Yusuf? Oke ya? Pasti dong. Oke, sip. Nah, kalau gitu, mari kita juga ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Ya, kita akan memberikan persembahan kita naikkan pujian berilah yang baik. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita pujikan lagi lagu ini ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya.
Ya, mari teman-teman kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita semua. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti membalaskan, memberkati kau selamanya. Mari teman-teman, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman bisa memberikan persembahan lewat QR code ini, ataupun bisa ditransfer, mungkin bisa minta tolong papa atau mama. Ya, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya, Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dapat digunakan bagi pekerjaan-Mu di gereja kami. Tuhan berkati juga untuk papa mama kami yang bekerja di tengah-tengah kondisi sulit ini. Biarlah Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat dalam hidup setiap papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai pagi ini. Ya? Cepet ya? Iya, tanpa terasa. Ya. Nah, sekali lagi teman-teman, lo usah diingatkan, jangan lupa ayat hafalan dan aktivitas dikerjakan. Ini juga salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekalipun kelihatannya kecil, tapi firman Tuhan luar biasa akan selalu mengingatkan kita sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua. Ya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Mari teman-teman semua bangkit berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin, menyertai, dan memberkati sekolah minggu kami hingga selesai. Biarlah semua berkenan di hati-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan boleh tersimpan dalam hidup kami, anak-anak yang masih kecil ini. Dan biar firman ini bertumbuh, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan pagi ini. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, sekolah minggu kita selesai teman-teman. Ayo kita dadah-dadah nih teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Dadah. Sampai ketemu ya minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu.